Oke, ketemu lagi dengan saya Essence ya. Ini saya mau bahas parfum yang mana saya juga cukup antusias sebenarnya untuk bahas parfum ini. Cuman karena emang keterbatasan waktu dan kesibukan kerjaan saya, jadi saya agak tertunda untuk membahas parfum ini. Yang saya mau bahas adalah dupes atau mungkin clone sebuah parfum yang cukup terkenal. Yang saya punya ini bukan dupes dari flanker original ya, tapi ini udahlah flanker dari yang anyarnya, yang terbarunya gitu kan. Mungkin teman-teman lebih terkenal dulu tuh yang hype, yang originalnya, yang flanker awalnya. Langsung saja saya mau bahas dupes parfum dari Fragrance World. Ini adalah Rainhead Parfum, dupesnya dari Dior Fahrenheit yang Le Parfum. Wanginya kayak gimana, nasanya kayak gimana. Bahkan kalau yang originalnya tuh katanya orang bilang parfum si Dior Fahrenheit tuh wanginya wangi kayak bensin. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit kenapa sih wangi Dior Fahrenheit itu kayak bensin gitu kan. Dengan ya sepengetahuan saya yang sekedarnya lah, mungkin saya bisa menjelasin, sharing ke kalian kayak gimana. Kita simak sekarang. Untuk si Dior Fahrenheit yang Le Parfum itu juga saya sebenarnya tidak punya parfumnya dan saya belum pernah sniff parfumnya. Jadi parfum ini boleh dibilang saya beli secara blind buy. Patokan saya, acuan saya beli ini karena mungkin saya berharap oh ini ada sedikit pembedanya, mungkin lebih mature, mungkin lebih bold dibandingin flanker awalnya si Dior Fahrenheit itu yang keluaran tahun 1988 yang dia cukup booming, cukup nge-hype ya di tahun 90-an gitu ya. Jadi wangi yang itu saya apal, tapi yang Le Parfum saya belum pernah sniff gitu kan. Tapi pas setelah saya sniff, saya kasih lihat teman-teman dulu ya spraynya gimana. Spraynya bagus, halus, dan wanginya Masya Allah. Ini wanginya enak banget. Saat saya beli, saya nggak tahu wangi kayak gimana, tapi pas saya spray, saya langsung suka banget wanginya ini. Kalau emang wanginya si Rainhead Parfum ini kayak begini ya, mungkin kalau saya ada rezeki ini, saya akan beli versi originalnya si Dior Fahrenheit yang Le Parfum. Serius, ini wangi itu enak banget ya. Kalian bisa ngerasain kesannya itu leathery ya, terus juga nuansa boozy, ada kesan vanilanya, terus juga dia spice yang soft gitu kan, kesan citrusnya juga ada, terus juga nuansa aromatic herbal juga dapat kita rasain di sini gitu ya. Keren sih ini parfum ya. Mungkin saya mau bahas sekarang notes per notes kayak gimana. Pada saat kalian spray pertama itu emang dia langsung dominan wangi leather yang bener-bener keluar gitu kan. Tapi ini leather yang bener-bener enak, bukan leather yang kadang-kadang leather yang bikin pusing, yang mungkin nggak keterima sama orang, leather yang wanginya terlalu nonjok gitu ya. Ini enggak, leathernya leather mahal wanginya ya. Di fase firstnya ini wangi leather kecampur sama nuansa citrus dari mandarin orange. Oke, tapi mandarin orange yang di sini tipis banget, jadi jangan berharap wangi citrus yang lama, yang awet, yang dominan. Enggak, lebih dominan di nuansa leathernya. Setelah beberapa lama, ini baru kalian bisa ngerasain nuansa boozy dari rum ya. Nuansa rum boozy ini cocok banget ketemu sama leathernya gitu. Jadi setelah mandarin orange-nya turun, nuansa si boozy dari rumnya inilah yang cukup dominan di fase mid-nya, bercampur sama kesan soft spicy itu dari coriander dan juga sentuhan violet leaf di fase mid-nya ini ya. Dan baru di fase base note-nya lah teman-teman bisa ngedetek wangi vanilla ya. Wangi vanilla yang standar, bukan wangi yang vanili banget, nggak, karena mungkin kalau terlalu vanili malah tidak terlalu enak menurut saya dengan wangi si Fahrenheit yang Le Parfum ini dupesnya ya, maaf. Oke, wangi vanilanya cukup ringan, bukan yang berat banget gitu kan. Justru di sini bisa kita ngerasain kesan wahnya itu, magicalnya itu bisa kita rasain karena si vanilla bercampur sama kesan si notes dari licorice. Dia nuansa herbal aromatic gitu ya. Ini cakep sih, nuansa vanilla ketemu si licorice di sini ya. Oke, nah mungkin saya mau sedikit sharing kalau misalkan teman-teman yang pernah sniff wangi si Dior Fahrenheit yang versi tahun 1988 itu gitu ya. Itu kenapa dia bisa memberikan kesan ke kita, oh ini kayaknya kayak wangi bensin nih gitu kan. Nah,
ada beberapa notes yang dia bisa mengeluarkan wangi seperti wangi bensin. Salah satunya adalah wangi dari si cedarwood. Dia juga kecampur sama violet leaf. Lalu dia juga ada campuran notes dari leather. Nah, leather ini yang dia bisa beda-beda wanginya. Kalian tuh maksudnya gini ya, tergantung si parfumernya, takarannya leathernya kayak gimana, terus juga dia pakai essential oil leather itu juga kayak gimana, karena leather ini dia bukan notes tapi dia merupakan accord ya. Saya sudah pernah jelaskan kalau si leather ini adalah accord, bukan notes satuan-satuan, bukan. Nah, nuansa si cedarwood ketemu si violet leaf, terus juga ada si leather, ada senyawa kimia itu yang namanya isoamil asetat ya. Isoamil asetat ini itu bisa kalian dapetin, bisa kalian temuin dari minyak esensialnya si lavender, yang mana juga itu ada di dalam kandungan dalam notes-notesnya si Dior Fahrenheit yang original gitu. Nah, kalau yang di Fahrenheit Le Parfum, kalau ini saya kayak begini wanginya mirip banget kayak si Le Parfum, di sini kesan wangi bensinnya nggak terlalu kayak bensin sih menurut saya. Di sini sih udah nuansa leather, boozy, vanilla yang lebih dominan ya, sama kesan herbal. Jadi kalau kalian tanya enakan mana yang kita ngomongin wangi Dior dulu ya, enakan mana Dior yang original sama yang versi Le Parfum. Kalau saya nyium si Redhead parfum ini wangi kayak Le Parfum, saya pasti pilih yang ini gitu kan. Di kepribadian saya lebih suka si Redhead parfum, wanginya dia soft, kalem gitu kan, terus tapi mahal, mewah gitu ya, dan nggak terlalu yang wangi bensin banget gitu. Nah, saya pasti bakalan pilih ini. Cuman secara pemakaian si Redhead parfum ini ya sama lah seperti Dior Fahrenheit yang original. Ini bukan enak dipakai buat panas-panasan gitu kan. Mungkin kalau kalian dalam ruangan kantor walaupun siang itu is okay gitu kan. Saya juga pakai parfum ini kalau pemakaian pagi, siang saya nggak akan pakai di luar. Ini pakai di dalam kantor, ruangan kerja aja gitu, untuk lebih cocok juga pemakaian di sore sampai ke malam hari, kayak untuk kencan, makan malam, dinner sama keluarga. Ini sih parfum enak banget gitu ya. Terus juga untuk secara umur juga ya, mohon maaf aja nih, ini bukan parfum yang cocok buat teman-teman yang masih sekolah gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah kuliah, yang sudah mulai kerja, apalagi teman-teman yang di kantoran juga punya jabatan yang cukup levelnya tinggi gitu ya, ini parfum keren banget. Ini bisa ngasih feedback yang positif gitu kan. Ini bisa sebagai signature scent kalian juga gitu kan. Ini parfum yang membuat kalian tuh punya karakter khas ya, wanginya nih keren gitu. Oke. Nah, parfum ini unisex nggak? Ini unisex tapi lebih dominan ke laki. Jadi kalau misalkan perempuan yang suka dengan nuansa yang tadi saya sebutin, kalian suka seperti itu ya, cocok-cocok aja gitu ya. Oke, terus juga untuk perform SPL-nya, ini saya juga cukup sedikit terkejut gitu kan, dengan harga 200 ribuan ya kan, wanginya enak gitu kan, terus juga perform juga lumayan oke. Perform SPL-nya pada saat saya pakai parfum ini, shades-nya di ruangan yang kalian pakai itu bisa bertahan 3 jam loh, serius. Ini di pemakaian pribadi saya ya, 3 jam di ruangan kalian pakai, tapi masih bisa berpindah di 1 jam awal dan meninggalkan jejak di tempat yang berikutnya. Ini performanya cukup lumayan, wah oke juga nih dengan harga 200 ribuan gitu ya. Dan untuk proyeksinya di 2 jam awal juga, ini juga bermain cukup lumayan jauh. Kalian bisa kedetek dari teman-teman kalian yang mungkin jaraknya 2 meter 3 meteran ya, wangi ini pelan-pelan merambat ke mereka gitu ya. Lalu juga dari longevity-nya, ini performanya juga cukup lumayan oke. Ini di angka 8 jam plus, bahkan kalau misalkan kalian mau sniff di baju kalian mungkin besok pagi juga masih kecium gitu kan. Cuman biasanya karena saya tuh selalu biasa respray, saya tuh akan respray lagi di angka 5 sampai 6 jam. Mau itu perform saya bagus atau tidak, kebiasaan saya akan respray lagi di angka 5-6 jam. Untuk apa? Untuk mendapatkan nuansa dari first note yang main lagi, mid note juga main lagi gitu kan. Tapi secara overall wanginya si Redhead parfum ini bisa kalian notice adalah nuansa leather, boozy dari rum, kesan vanilanya sama herbal dari si licorice-nya.
enak sih, ini soft, agak sedikit manis ya, nuansa manis-manis leather gitu. Ini keren sih wanginya. Jadi kalau misalkan kalian tanya worth it nggak beli parfum ini yang Dupe Sesi Dior Fahrenheit Le Parfum, worth it banget ya. Jadi kalau misalkan kalian masih nemu ini di online store, buruan deh sikat sebelum kehabisan ya. Dari saya mungkin itu dulu aja pembahasannya. Sampai ketemu pembahasan berikutnya. Ciao, see you.